Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Yanuar. Terima kasih Ketua. Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban disampaikan oleh Yanuar Arif Wibowo, nomor anggota A468. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjamin persamaan kedudukan dalam hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pemenuhan hak ini harus mengedepankan keadilan restoratif bagi masyarakat, khususnya menjamin pelindungan bagi para pihak dalam sistem peradilan. Keberadaan lembaga pelindungan saksi dan korban sebagai pelaksana mandat saat ini masih belum efektif dalam memberikan pelindungan dan pemenuhan hak, tidak hanya terhadap saksi dan korban, tetapi juga terhadap saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban sebagai berikut. Fraksi PKS berpendapat bahwa perlindungan saksi dan korban bukan hanya instrumen teknis dalam hukum acara pidana, melainkan pilar fundamental bagi keberlangsungan sistem hukum yang adil, efektif, dan berwibawa. Pelindungan ini meliputi pidana, perdata, dan peradilan yang berpotensi mengancam jiwa. Sistem penegakan hukum yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban pada hakikatnya akan kehilangan efektivitasnya. Fraksi PKS menilai bahwa dalam implementasinya, undang-undang tersebut masih menyisakan permasalahan, di antaranya masih lemahnya struktur kelembagaan, ruang lingkup objek pelindungan yang terbatas, keterlambatan waktu pemberian perlindungan, hingga kurang efektifnya pelaksanaan rehabilitasi dan restitusi. Fraksi PKS mendukung pelindungan harus dimulai sejak tahap pra-proses hukum, karena kerentanan yang dihadapi oleh saksi dan korban terjadi pada setiap fase, mulai dari proses pemeriksaan awal sampai dengan peradilan. Kerentanan tersebut dapat berupa ancaman, intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan sosial yang seringkali dihadapi oleh saksi dan korban bahkan sebelum perkara masuk ke tahap penyidikan. Selain itu diperlukan perluasan objek pelindungan yang meliputi saksi, saksi pelaku, korban, pelapor, informan, dan atau ahli. Hal tersebut menegaskan bahwa seluruh warga harus dilindungi dari segala bentuk ancaman. RUU ini menegaskan prinsip bahwa negara tidak boleh menunggu proses hukum berjalan untuk hadir memberikan perlindungan. Bagi fraksi PKS, pengaturan ini merupakan koreksi mendasar yang selama ini menghambat keberanian masyarakat untuk melapor. Fraksi PKS berpendapat bahwa untuk memperkuat pelindungan terhadap saksi dan korban diperlukan penguatan kelembagaan dan kewenangan LPSK. Selama ini keterbatasan kewenangan operasional LPSK seringkali membuat pelindungan saksi dan korban terhambat oleh koordinasi yang bersifat sektoral. Fraksi PKS mendukung penguatan kompensasi dan restitusi bagi korban, karena keadilan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai penghukuman pelaku semata. Korban kejahatan sering menanggung kerugian multidimensi, mulai dari ekonomi, sosial, hingga psikologis. Penguatan mekanisme kompensasi dan restitusi dalam RUU ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan restoratif yang berimbang. Dengan mekanisme yang lebih jelas dan sumber pendanaan yang pasti, negara telah menunjukkan komitmen untuk memulihkan hak dan martabat korban secara konkret. Fraksi PKS mendukung agar kelembagaan LPSK
ditopang oleh perwakilan LPSK di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Hal ini sangat penting untuk menunjang tugas-tugas LPSK agar bisa menjangkau perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus di daerah yang selama ini tidak terakomodasi. Fraksi PKS mendorong untuk memperkuat posisi LPSK sebagai lembaga pendukung sistem peradilan yang menjalankan kewenangan fungsional di bidang perlindungan saksi dan korban. Kewenangan LPSK difokuskan pada perlindungan keselamatan, keamanan, dan pemulihan hak saksi dan korban agar proses peradilan dapat berjalan secara adil dan seimbang. Fraksi PKS berpendapat bahwa kewenangan LPSK harus dirancang bersifat lintas wilayah dan lintas proses hukum, mulai dari tahap pra-proses peradilan, proses peradilan hingga pasca putusan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pendapat mini fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Desember 2025. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Abdul Khoris Al-Masyari ditandatangani dan Sekretaris Haja Ledia Hanifah ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar.